let's start. Okay, last week, no, 2 weeks ago, we already started with analysis for group 1 cation, and then we know that I cannot finish the lecture because there are so many components that we need to cover. So similarly, today we have so many things that we need to cover. So in case I'm not able to finish explaining the topic, you guys can read the PowerPoint, or maybe if you want to go into detail, you can read the Vogel, yeah, Vogel qualitative analysis, yeah. Okay. Now, so what are group 2? Yeah, last week, 2 weeks ago, we learned about group 1, and group 2 has more element in it. Ya, jadi grup 2 ini lebih banyak elemennya. Jadi ada merkuri, ya. Grup 1 juga ada merkuri. Nah, tapi merkuri 1, ya kan? Ini merkuri 2. Nah, lead, ya, lead 2, bismut, copper. Nah, copper nih di sini ada copper yang 2, copper 2 plus, ada copper plus, ya. Baru ada kadmium, ada arsenik, ya. Arsenik 3 dan 5. Ada antimoni, ya. Nah, antimoni juga 3 dan 5. Nah, ada tin, ya. Tin 2 dan 4. Ya, kalau merkuri lambangnya apa? Merkuri Hb2 positif, Mem. Hg, ya. Kalau lead Pb, Mem. Pb. Nah, bismut kalau bismut lambangnya apa di periodic table? Bismut. Coba lihat lagi. Bismut apa lambangnya? Bi. Bi. Copper Cu, Mem. cadmium, Cd. arsenik, R. R atau AS? Arsenik. AS, Mem. AS, ya. Nah, kalau antimoni, nah ini antimoni bukan AN, ya. Ini agak beda. Apa antimoni? Coba SB, Mem. SB, Mem. Nah, kalau tin SN, Mem. SN, Mem. itu hal yang harus kalian mungkin sedikit hafal, ya, karena seperti kalau misalnya copper ya gampang lah Cu, atau kadmium Cd, ya, nah, atau arsenik AS, tapi antimoni ternyata lambangnya di periodic table SB, ya. Nah, tin lambangnya di periodic table itu SN. Nah, jadi inilah yang harus kita pelajari untuk grup 3, ya. Nah, saya sebenarnya slide-nya ada 71. Nah, saya nggak yakin bisa kita selesaikan, ya. Jadi seperti keputusan kita minggu lalu, kita selesaikan sampai yang saya bisa jelaskan, selebihnya kalian pelajari sendiri. Nah, jadi kenapa saya mau capek-capek bikin slide banyak? Karena terkadang kalau saya pribadi gitu, ya, kalian bisa baca Vogel, tapi terkadang kita kalau sudah dosen ubah ke PowerPoint itu terkadang lebih nyaman kalian membacanya, kan, karena yang saya sudah bikin lebih terstruktur dibandingkan kalau kalian langsung membaca textbook. Nah, tapi saran saya
jangan hanya 100% relying on my slide ya. Jadi kalian harus juga baca textbooknya. Oke. Tapi bahan-bahan ini saya ambil dari Google ya. Nah, sekarang ternyata kalau misalnya mau membedakan ya si grup 3 ini ya, kita bisa gunakan hydrogen sulfide ya, hydrogen sulfide. Nah, ini hydrogen sulfide ini bisa digunakan dalam bentuk gas atau larutan yang saturated ya, berarti larutan yang konsentrasinya tinggi ya. Jadi bisa dalam bentuk gas atau saturated solution, jenuh gitu ya, hampir jenuh, larutannya hampir jenuh. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini kalau kita lihat kan ada group reaction gitu, precipitates of different color. Berarti setiap grup 3 itu ketika direaksikan dengan hydrogen sulfide ya, ada warnanya. Ya, nah kebetulan ini memang kalau merkuri ya, lead, copper ya, yang muatannya 2 ya, jadi Hg2+, Pb2+, copper 2+. Nah, ini semua menghasilkan warna hitam. Ya, menghasilkan warna hitam. Oke, menghasilkan warna hitam. Oke. Menghasilkan warna hitam. Nah, jadi ini kalau kadmium kuning. Ya, kadmium kuning, bismut itu coklat brown. Nah, arsenik ini yellow. Arsenik 3 itu yellow. Arsenik 5 juga yellow. Nah, jadi ada perbedaan warna walaupun misalnya dia sama-sama hitam gitu. Jadi paling enggak antara ini merkuri, Pb dengan copper, kalau kita bandingkan dengan kadmium dengan bismut ya, atau arsenik 3 dengan arsenik 5, kita tahu kalau yang sebelumnya itu mereka menghasilkan warna hitam ya. Nah, tapi kalau kadmium itu yellow ya, bismut yang 3 dia brown, nah, arsenik 3 dan 5 yellow lagi, kuning lagi ya. Nah, saya nggak tahu kalian di praktikum ada mengerjakan ini nggak? Ada, Mem. Ada ya. Nah, jadi saran saya hasil praktikum kalian itu kalian foto ya. Kalian foto. Jadi kalian foto, kalian bisa bandingkan dengan catatan presentasi kita gitu. Jadi lebih tinggal di otak gitu ya kalau kita gabungkan antara teori dengan praktikum kalian. Oke. Nah, sekarang ada juga antimoni 3. Antimoni 3 dia oranye, orange. Antimoni 5 juga orange. Nah, tapi tin ini tin 2 dengan tin 4 ya. Nah, ini dia kalau tin 2 coklat, tin 4 itu kuning. Ya. Tin 4 itu kuning. Jadi ada bedanya, walaupun ada beberapa yang dia memberikan warna yang sama. Ya. Jadi ingat ini ketika sudah direaksikan dengan apa warnanya ini? Hidrogen sulfid. Nah, berarti kalau misalnya kita berbicara grup 2, ya, ada lagi subgrupnya. Nah, subgrupnya apa? Subgrupnya itu ada yang copper subgroup, ya, ada arsenik subgroup. Ya. Kalau copper subgroup itu merkuri, lead, bismut, copper dengan kadmium. Makanya tadi ini kan yang ini 3 sama dia kan, ketika direaksikan dengan H2S ini hitam dia kan. Nah, hitam.
arsenik subgrup itu dia arsenik tentunya, arsenik 3 dan 5, antimoni 3 dan 5, baru tin 2 dan 4. Apa dasarnya kita membedakan copper subgrup dengan arsenik subgrup? Dasarnya itu adalah kelarutannya dengan si sulfide tadi, ya. Kelarutan dari sulfide ini pada amonium polisulfide. Jadi si kan tadi kita reaksikan si grup 2 tadi dengan hidrogen sulfide kan. Nah, sesudah direaksikan dengan hidrogen sulfide, nah kita larutkan lagi dengan amonium polisulfide. Nah, ketika kita sudah larutkan dengan amonium polisulfide, ternyata ada 2 macam subgrupnya, perbedaannya ya. Jadi makanya ini perbedaan di 2 sesudah kita larutkan dengan amonium sulfide. Bagaimana precipitate-nya? Ya. Oke. Nah, ini kan semua tadi dia sesudah dilarutkan dengan H2S ya kan, hidrogen sulfide, dia kan ada padatan gitu, ada presipitasi. Nah, sesudah ada presipitasi itu kita masukkan lagi amonium polisulfide ini. Nah, kita masukkan amonium polisulfide ini. Nah, bagaimana kelarutannya pada amonium polisulfide itu? Itulah kita bisa bagi jadi copper subgroup dengan arsenik subgroup. Jelas kan di sini? Jelas maksudnya bagaimana perbedaannya ini kan? Jadi kalau misalnya kalian melakukan eksperimen ini di lab, hati-hati ya, karena ini kan kita bekerja dengan logam ya. Nah, logam itu biasanya lebih beracun, apalagi kalian ada pakai PB. Ada melakukan reaksi dengan PB. Ada, Mem. Terus PB ya, hati kan ini logam ya, dia beracun, oke? Nah, jadi makanya kita mahasiswa kimia ini dituntut kita hati-hati, dituntut kita teliti, ya. Tapi kalian sebenarnya memang perlu kalian terekspos dengan pekerjaan lab, karena itulah disitulah esensinya kita jurusan kimia ya. Walaupun kalian pendidikan kimia, tetap kan kalian bakal jadi guru kimia. Bagaimana kalian menjelaskan kalau kalian tidak melakukan eksperimen, ya kan? Nah, dulu saya waktu kuliah juga seperti itu ya, eksperimen, ada lab dari pagi sampai sore. Memang lebih capek ya. Kita tidak hanya kita harus mengerti teori, tapi kita harus mengerjakan laporan-laporan. Tapi disitulah indahnya kita belajar ya. Oke. Nah, sekarang copper subgroup dengan arsenik subgroup. Nah, jadi rupanya kalau copper sulfide dari copper subgroup itu tidak larut di amonium polisulfide. Ya. Tapi kalau arsenik subgroup ini dia larut pada polisulfide. Ya. Tapi ingat ya, ini arseniknya ini sudah direaksikan dengan apa tadi? Hidrogen sulfide. Nah, semua dia ada precipitate-nya. Nah, semua ada precipitate-nya direaksikan dengan amonium polisulfide ya. Nah, ternyata yang bagian copper subgroup tidak larut dia di amonium polisulfide ini. Tapi yang bagian arseniknya itu larut. Nah, kenapa si bagian arseniknya ini larut? Karena yang bagian arseniknya ini ada muncul yang namanya thiosalts. Ya, thiosalts. Nah, thiosalts inilah yang menyebabkan si arsenik subgroup ini larut. Ya. Oke. Nah, jadi kalian lihat banyak informasi yang kalian harus. Jadi kalian harus double lebih keras untuk belajar mata kuliah ini karena banyak informasi yang harus kalian pelajari ya. Oke.
Coba saya kasih waktu kalian untuk membaca pelan ya. Kita nggak usah buru-buru. Oke. Sekarang kita lihat arsenik subgrup ini. Nah, arsenik ini, si subgrup ini ada istilahnya dia punya sifat ampoterik. Berarti sifat ampoterik itu, kalau ampoterik itu mirip dengan amfibi ya. Amfibi ya, kalau kayak kata itu amfibi ya kan. Nah, amfibi kata itu bagaimana? Dia bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat gitu ya. Ampoterik amfibi. Nah, berarti kalau ion ini mempunyai sifat ampoterik, apa maksudnya? Berarti ada dua hal yang biasanya kan kalau suatu senyawa itu hanya bisa bereaksi ke satu hal gitu ya. Tapi kalau ini berarti dia bisa bereaksi ke dua hal. Nah, tapi dalam hal ini apa? Berarti si arsenik subgrup ini dia bisa membentuk garam, salt, ketika direaksikan dengan asam dan basa. Ya, ketika oksida dari si arsenik subgrup ini bisa membentuk garam, ya, direaksikan dengan asam dan basa. Biasanya kan kalau misalnya kation, nah, salah satu dia kan, apakah hanya dengan asam aja atau apakah hanya dengan basa aja. Nah, tapi arsenik subgrup ini dia karena ada sifat ampoteriknya, dia bisa di kedua-duanya dia membentuk garam. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya arsenik 3 oksida dilarutkan dalam HCl 6 molar. Nah, ini arsenik 3, kation arsenik 3 ini bisa dibentuk. Ya. Nah, tapi ketika si arsenik 3 oksida ini ya, kita larutkan dalam sodium hidroksida 2 molar, nah malah arsenide anion. Jadi anion yang terbentuk. Jadi tidak hanya kation tetapi anion. Nah, jadi khusus untuk arsenik subgrup ini ya, mereka bisa membentuk kation ketika direaksikan dengan asam, mereka bisa membentuk anion ketika direaksikan dengan sodium hidroksida. Nah, makanya kita sebut mereka mempunyai ampoterik karakter atau sifat ampoterik. Nah, ini unik kan, karena biasanya kan rata-rata kalau grup 2 kan nggak ada kita lihat ampoterik karakter ini, tetapi ternyata di grup 2 ini. Nah, di grup 1 nggak ada kita lihat seperti itu kemarin catatannya kan. Justru ini keunikan. Nah, jadi makanya kalau misalnya kalian nanti disuruh membedakan ya, apa perbedaan copper subgrup dengan arsenik subgrup, apa perbedaannya? Pertama apa? Jadi pertama apa perbedaannya? Kalau dia copper itu dia tidak larut dalam amonium polisulfit, sedangkan kalau arsenik subgroup itu dia larut dalam amonium polisulfit. Ya, itu satu. Yang kedua, perbedaannya? Yang kedua, kalau arsenik subgroup itu dia bersifat amfoterik. Kalau dia copper dia nggak bersifat amfoterik gitu ya, Mas? Ya, karena kalau copper kita tidak tahu apakah dia bersifat amfoterik atau tidak. Oke? Udah jelas sampai sini ya? Jelas, Ma'am. Jelas ya. Oke, nah sekarang ini amfoterik ini reaksinya ya. Arsenik 3 dilarutkan dalam hidroklorik asid. Kalian perlu tahu ya, namanya kalian anak mahasiswa kimia. Nah, jadi arsenik 3 oksida itu AS2O3.
ya, arsenik oxide. Nah, ini dia arsenik oxide. Kita reaksikan dengan HCl, yang terjadi itu adalah kation dari arsenik, As3+. Ya, ini tentunya sudah disetarakan, tambah 6 Cl negatif ditambah 3 H2O. Nah, sementara kalau arsenik 3 ini kan yang sama, ini kan yang sama. Dilarutkan dalam sodium hidroksida, ya, yang jadi itu AsO3 3 negatif, anion yang terjadi. Tambah 3 H2O. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa ada sifat amfoterik dari si arsenik ini, ya, dari arsenik subgrup. Oke, coba dicatat, ya. Memang ada di buku, tetapi terkadang kita kalau misalnya kita catat, ya, lebih mengerti kita, ya, lebih bisa kita ingat. Jadi kita kuliah sambil kalian juga belajar. Tapi kalau nggak sempat nanti kalian harus tambahan belajar di rumah, ya. Oke. Ya. Nah, berarti kan tadi kita ingat apa tadi, kalau Copper subgroup, ya, nah, sudah kita larutkan dalam hidrogen sulfit, ya, nah, kita terbentuk presipitasi. Nah, presipitasi dari Copper subgroup itu ketika kita larutkan pada amonium polisulfit, dia nggak bisa larut, ya. Tetapi kalau si arsenik itu, ya, kita larutkan dengan hidrogen sulfit, larutkan lagi dengan amonium polisulfit, dia larut. Kenapa? Karena ada terbentuk thiosalt namanya, thiosalt, ya. Nah, thiosalt ini itu salah satu yang membedakan antara Copper subgroup dengan arsenik subgroup. Oke. Reaksi, ya. Thiosalt di sini dalam bentuk dia larut gitu, Mam. Berarti nggak ada endapan gitu, Mam. Thiosalt ini bentuknya sebagai larutan gitu, Mam. Makanya dia disebut dissolve, kan? Dissolve itu dia karena larut gitu, ya. Nah, ini dia thiosalt itu. Ya, jadi As2S3, ya kan? Nah, kita larutkan lagi dengan amonium sulfit, ya. Nah, terbentuk 2S S3 3 negatif. Nah, inilah yang menyebabkan si arsenik subgroup itu larut pada amonium polisulfat karena terbentuk thiosalt seperti ini. Inilah namanya kita sebut sebagai thiosalt. Ya. Nah, jadi larut. Tapi kalau si Copper subgroup dia nggak membentuk ini. Nah, jadi makanya dia tidak larut, gitu, ya. Nah, jadi makanya ketika kita misalnya membedakan tiap elemen itu, bagaimana reaksinya terhadap chemical yang kita masukkan itu, nah, berbeda reaksinya, ya, makanya berbeda efeknya. Nah, kalau misalnya Copper subgroup itu tidak terbentuk yang seperti ini, ya. Tapi kalau si arsenik subgroup terbentuk yang seperti ini. Jadi makanya kalau nanti saya tanyakan ke kalian, coba jelaskan bagaimana membedakan Copper subgroup dengan arsenik subgroup. Kalian bisa jelaskan mulai dari apa kalian jelaskan?
Pertama, kalian bisa jelaskan bahwa kalau misalnya kita reaksikan dengan amonium polisulfit, nah di arsenik subgrup terbentuk thiosalt yang menyebabkan misalnya ya si arsenik subgrup itu larut. Tapi pada copper subgrup tidak terbentuk thiosalt. Nah, jadi karena tidak terbentuk thiosalt, ya dia tidak larut. Itu pertama. Yang kedua, tadi arsenik subgrup itu dia mempunyai karakter yang amfoterik, ya. Amfoterik berarti kalau dengan asam akan terbentuk kation, tetapi kalau dengan basa dia akan terbentuk anion, ya. Oke. Nah, berarti tapi untuk arsenik group ini pun ada exception-nya. Exception-nya apa? Exception-nya ternyata semua sulfit dari arsenik subgroup ini bisa larut dalam amonium sulfit. Tetapi kecuali apa? Kecuali tin 2 sulfit. Tin 2 sulfit ini tidak larut dalam amonium sulfit. Nah, jadi dia larutnya dengan apa? Dia larutnya dengan amonium polisulfit. Ya, ternyata dengan poli, perbedaan poli, di sini nggak ada polinya, si tin 2 sulfit ini bisa larut. Nah, kenapa si tin ini bisa larut dengan dipolisulfit ini? Karena ketika dilarutkan tin 2 sulfit dengan amonium polisulfit ini, ada terbentuk namanya thiostanat ion. Jadi ion thiostanat. Nah, ion thiostanat inilah yang bertanggung jawab sehingga si ini jadi larut di amonium polisulfit. Ya, jadi tadi kan kita bilang copper subgroup tidak larut di amonium sulfit. Nah, arsenik group larut kecuali si tin 2 sulfit ini. Nah, tapi si tin 2 sulfit ini pun bisa larut, tapi yang dipakai itu harus amonium polisulfit. Ya. Nah, amonium polisulfit. Nah, kenapa dia larut? Kenapa tin 2 sulfit ini larut di amonium polisulfit? Karena ketika ini dengan ini direaksikan terbentuk ion thiostanat. Ya, terbentuk ion thiostanat. Nanti kita jam 5 ketemu lagi ya, quantum chemistry kan? Iya, Mem. Iya, Mem. Ini semua bisa kan jam 5? Bisa, Mem. Oke. Tadinya saya mau bikin abis ini gitu, cuman ada beberapa yang nggak bisa ya, ada beberapa yang ada kelas yang diambil ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi reaksinya seperti ini ya. SNS kan tadi kan si tin 2 itu sulfit itu kan dia precipitate, nggak apa ya, nggak dissolve. Nah, kita tambahkanlah dengan SN2 negatif ya. Nah, jadilah SN S3 2 negatif. Nah, inilah yang dia jadinya larut. Ya, dari tidak larut ya jadi larut. Ini saya salah ntar ya. Nanti kalian salah. Ya. Dia tidak ada S. Enggak ada N. Oke. Jadi SNS ya kita larutkan dengan amonium polisulfit. Nah, karena 2 ini kan poli jadinya kan. Nah, S2 2 negatif. Nah, terbentuklah si thiostanat. Thiostanat ya, thiostanat ya. Nah, ini tetravalen dia di thiostanat ini. Ya. Tadi kalau di apa namanya di yang sebelumnya dia bivalen ya. Jadi tin
tin itu, tin 2 sulfit ini precipitate. Jadi kalau dia bivalen, bivalen apa artinya? Dua plus ya. Nah, kalau dia 2 plus, dia apa? Ada precipitate ya, ada endapan. Tapi kalau dia tetravalen, nah itulah yang dia jadi larut ya. Ya jelas ya ini ya. Saya mau pastikan dulu benar nggak reaksi saya. Oke. Jadi si arsenik subgroup, nah, dia larut dalam amonium sulfit, tetapi kecuali si tin 2. Nah, kenapa? Karena tin 2 itu ternyata dia endapan. Nah, inilah tin 2. Nah, tin 2 kita larutkan dengan amonium polisulfit, makanya dia 2 di sini ya. Nah, justru dia larut. Kenapa? Karena ketika dilarutkan dengan si amonium polisulfit yang tadinya dia 2+, dia berubah jadi tetravalen. Nah, tetravalennya ini yang ada di tiostanat ion ini, itulah yang menyebabkan dia bisa larut dengan amonium polisulfit. Ya, jadi makanya saya selalu bilang ke kalian kan, tiap ada suatu kondisi, apakah larut atau tidak, berarti ada penyebabnya. Nah, dalam hal ini berarti tiostanat ion inilah yang menyebabkan si tin ini larut di amonium polisulfit. Ya. Jadi kita harus pelan-pelan karena kan banyak informasi yang harus kita pelajari di sini ya. Nah, sekarang ada arsenik 3, antimoni 3, tin 2. Nah, ini bisa kita oksidasikan menjadi arsenik 5, antimoni 5, dan tin 4. Jadi 3 dioksidasikan menjadi 5. Nah, 3 di sini jadi 5. Nah, 2 jadi 4. Ya kan tadi contohnya sih berarti si amonium polisulfit itu adalah kita bisa sebut sebagai oxidizing agent. Karena kan dia mengubah bivalen, tin yang bivalen menjadi tin yang tetravalen. Ya. Nah, jadi makanya ini can be oxidized. Jadi ada proses oksidasi. Ya. Nah, ada juga oxidation reduction potential. Nah, jadi oksidasi potensial oksidasi reduksi dari arsenik 5, arsenik 3 dan antimoni 5 dan antimoni 3 itu bergantung kepada pH. Jadi makanya membedakan mereka ini bisa kita lakukan dengan mengukur pH-nya. Jadi misalnya kalau kita reaksikan dengan sesuatu, nah kita bisa tentukan pH-nya sehingga kita bisa bedakan antara arsenik 5, arsenik 3, antimoni 5, antimoni 3. Ya, karena mereka berbeda potensial dari oksidasi reduksinya. Nah, nanti jadi kita nggak akan sempat mempelajari ini, tapi kalian lihat di textbook ya, bahwa ada reaksi-reaksi untuk membedakan yang ini dengan memakai pH. Ya. Jadi bisa dilakukan reaksi yang bisa kita membedakan mereka dengan memakai pH. Makanya ini kalau saya bilang kualitatif analytical chemistry ini materinya sangat luas gitu ya. Jadi nggak akan sempat saya di kelas bisa menjelaskan kalian semua topik. Makanya dibutuhkan kerjasama dengan kalian gitu ya. Jadi kalian pun harus aktif belajar di rumah. Ini memang tingkat kalian kan baru tingkat 2 lah ini kan, benar nggak? Tingkat 2. Nah tingkat kalau saya dulu
Saya dulu S1-nya di ITB, memang tingkat 2, tingkat 3 itulah yang paling berat. Tingkat 1 itu seperti bulan madu lah kita kan. Belajarnya lebih gampang, lebih enak. Nah, tingkat 2, tingkat 3 itulah yang banyak lab ya. Benar nggak? Kalian ada berapa lab semester ini? Ada 4 apa 3? Benar nggak? Ini 4 kan? 4. Nah, saya dulu juga gitu. Nah, zaman saya kuliah dulu, Sabtu masih kuliah. Kalian Sabtu nggak ada kuliah kan? Nah, jadi kami dulu pernah ada, bayangkan hari Sabtu harus di lab seharian, lab biokimia itu saya ingat. Nah, tapi disitulah nanti, makanya kalau kalian serius belajar di sini, di tingkat 2 ini, tingkat 3 nanti nggak gitu berat lagi, karena disinilah dasar-dasarnya ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita mau lihat reaksi dari merkuri, ion merkuri 3. Berarti merkuri yang dari grup 3. Ya. Grup 2, sorry. Grup 2 ini. Grup 2. Saya salah ya. Grup 2. Saya salah tulis. Bentar ya. Nanti kalian salah. Kadang-kadang saya salah tulis. Oke. Jadi kalau kita misalnya mau mereaksikan si merkuri itu, ya kita bisa pakai tadi hidrogen sulfit, ya, hidrogen sulfit. Nah tadi sudah saya jelaskan bisa memakai gas atau saturated solution, ya, larutan yang saturasinya tinggi. Nah, tapi bisa juga kita mereaksikan si merkuri tadi dengan HCl encer, dilute hydrochloric acid ya. Nah, kalau kita reaksikan si merkuri tadi dengan HCl yang konsentrasinya rendah ya, berarti dilute ya. Nah, yang terjadi itu pertama akan ada endapan berwarna putih. Ya. Endapan berwarna putih itu adalah merkuri 2 klorosulfit. Ya, merkuri 2 klorosulfit. Nah, kenapa kalian tanya kenapa ini ada sulfit lagi? Karena ini ya, ini kita lakukan setelah si merkuri kita reaksikan dengan hidrogen sulfit. Ya, selalu gitu. Dimulainya dengan hidrogen sulfit dulu. Nah, baru dari hidrogen sulfit kita reaksikan dengan hidroklorik acid, jadilah ini. Nah, jadi kalau kalian ada misalnya nggak ada kalian reaksi dengan merkuri kan? Ada di lab? Nggak ada kan? Karena ini bahaya. Saya maksudnya mau mengingatkan kalian kalau ada, kalian harus hati-hati karena ini bikin karsinogenik ya, bahaya. Ya, nah, jadi ini dia akan terbentuk endapan putih yang namanya itu adalah merkuri 2 klorosulfit. Nah, tapi ternyata si endapan putih ini dia nggak bisa lama, ya dia akan terdekomposisi, ya. Kapan dia terdekomposisi? Kalau kita tambahkan lagi hidrogen sulfit, ya. Nah, setelah kita tambahkan hidrogen sulfit itu, jadi gini kan, ada si merkuri sulfit, kita tambahkan hidroklorik acid, jadi merkuri 2 klorosulfit. Ya kan? Nah, merkuri 2 klorosulfit ini kita tambahkan lagi hidrogen sulfit, dia dari putih berubah jadi hitam endapannya. Ya. Jadi dia bukan jadi larut ditambah hidrogen sulfit, tetapi justru berubah dari endapan putih jadi endapan hitam. Kenapa ada endapan hitam? Karena berubah si merkuri klorosulfit ini. Kalau ditambahkan lagi hidrogen sulfit, dia berubah jadi merkuri 2 sulfit. Ya, merkuri 2 sulfit. Oke. Merkuri 2 sulfit. Oke. Jelas kan di sini kan? Jelas nggak? Jelas, Mem. Jelas, Mem. Oke, saya mau pastikan dulu kalian jelas. Saya lihat dulu yang lain. Jelas nggak yang lain? Ya, ada yang nggak?
nyalakan ini ya, video. Nah, kita lihat ini. Nah, ini dia reaksinya, ya kan? Dia sesudah direaksikan dengan hidrogen sulfit kan dia jadi merkuri 2+, ya kan? Nah, si merkuri 2+ ini kita reaksikan dengan 2Cl negatif, ya. Nah, ini dia jadi Hg3, jadi merkuri 2 klorosulfit, ya. Nah, merkuri 2 klorosulfit ini kita tambahkan lagi dengan si hidrogen sulfit, ya. Yang tadinya ini endapan warna putih, ini jadi endapan Hitam. warna hitam, ya. Jadi inilah, jadi enggak, kalau yang merkuri ini berarti kita enggak ada lihat yang larut, ya. Dia direaksikan dengan HCl, dia reaksikan dengan HCl endapan putih. Nah, ditambah lagi H2S jadi endapan hitam. Ya, coba kalian catat dulu reaksinya. Mem, ingin bertanya, Mem. Ya. Jadi waktu saat pertama kali merkuri ini direaksikan dengan hidrogen sulfur ini nggak terbentuk endapan, Mem. Dia terbentuk endapan ketika dia ditambahkan dengan hydrochloric acid gitu, Mem. Karena ini kan kalau kalian lihat kan dia di sini ada jadi Hg2+, gitu kan. Nah, Hg2+ ini kan dia larut. Jadi ingat, kalian selalu ingat kalau dia ada kation gini berarti dia larut. Tapi kalau ada tanda yang gini dia ada endapan. Ya, ini. Jadi ini endapan, ini endapan, ini endapan. Nah, kalau ada tanda ke atas apa? Gas, Mem. Oke, selesai yang slide yang ini. Ya. Ya, oke, selesai ya. Nah, sekarang berarti karakteristiknya apa? Ternyata si merkuri 2 sulfit ini adalah larutan yang paling least soluble precipitate. Ya, least soluble precipitate. Kenapa? Karena Ka-nya di sini adalah 4 kali 10 pangkat negatif 4. Sebentar ya, suami saya nelfon. Aduh, saya minta maaf. Saya minta maaf ya. Oke, nah jadi yang si precipitate ini ya tidak akan larut di air. Tidak akan larut di asam nitrat yang encer. Walaupun kita panaskan, nah kalau kalian belajar di kinetika kan, kalau dipanaskan itu kan biasanya kan reaksinya lebih bisa berjalan kan ya. Nah, walaupun dipanaskan si nitric acid ini, ya nitric acid, nah, tapi kalau cair akan bisa larut si merkuri 2 sulfit ini. Alkali hidroksida juga nggak larut. Nah, ini juga amonium sulfide dia nggak larut, ya nggak larut dia amonium sulfide, ya. Jadi makanya ini tidak bisa kita pakai untuk melarutkan merkuri 2 sulfit. Ya, jadi dia insoluble. Makanya di sini disebut least soluble precipitate, one of the least soluble precipitate. Ya, one of the soluble precipitate. Nah, sekarang kalau dia insoluble, dengan apa dia larut? Ya, tetapi si ini
ternyata bisa larut kalau kita larutkan dengan sodium sulfit 2 molar. Ya, sodium sulfit 2 molar. Minta maaf.
Oke, saya minta maaf ya. Oke, jadi ini kita tadi sudah belajar kalau ini ya ternyata si merkuri sulfit itu tadi ya dia bisa larut kalau ditambahkan sodium sulfit ya, sodium sulfit 2 molar. Nah, tetapi kita tambahkan lagi amonium chloride, si merkuri ini dia bisa precipitate lagi. Nah, jadi makanya kalau misalnya kalian ditanyakan bagaimana cara membedakan merkuri, nah kalian bisa sebut seperti itu caranya, bahwa merkuri itu ternyata dia punya karakteristik dia tidak bisa dilarutkan dengan berbagai macam pelarut gitu ya. Tidak bisa dilarutkan dengan berbagai macam pelarut. Nah, jadi tapi dia bisa dilarutkan dengan memakai sodium sulfit. Kenapa dia bisa dilarutkan dengan sodium sulfit? Karena ketika si merkuri itu direaksikan dengan sodium sulfit, dia terbentuk disulfomercurat 2 kompleks ion. Nah, inilah penyebabnya si merkuri sulfit itu bisa larut. Ya. Nah, baru sesudah kita larutkan seperti ini, ternyata dia bisa lagi jadi precipitate. Bagaimana? Kalau kita tambahkan amonium chloride. Nah, begitu kita tambahkan amonium chloride, si merkuri 2 sulfat ini ada lagi presipitasinya. Makanya kalian rasa pikir, lo apa ini kok? Kita tujuannya mau melarutkan, tapi kok jadi endapan lagi. Tapi begitulah caranya, prosesnya kalau kita mau mengidentifikasi si merkuri ini, ya. Nah, si merkuri ini, ya, dia bisa larut. Nah, bagaimana dia bisa larut? Kita bisa memakai larutan aqua regia. Nah, apa ini larutan aqua regia? Kalau kita campur ya HCl dengan HNO3, kita sebut sebagai aqua regia. Ya, aqua regia. Jadi kalau kita campur HCl dengan HNO3, itu adalah aqua regia. Nah, aqua regia ini mampu melarutkan si merkuri yang susah larut ini tadi. Tadi dia nggak bisa larut pakai apa? Pakai air nggak bisa larut, ya. Baru pakai asam nitrat encer yang panas, dia nggak bisa larut, ya. Pakai hidroksida dia nggak bisa larut, ya kan? Nah, pakai sodium sulfit dia bisa larut, tapi kalau ditambahkan lagi amonium sulfit, dia precipitate lagi, ya kan? Nah, tapi kalau kita pakai aqua regia, kita bisa melarutkan si merkuri ini. Tetapi dia tetap ada sebagian yang tidak larut. Jadi makanya di sini disebut practically ya undissociated under these circumstances. Jadi makanya terkenallah si merkuri ini sebagai salah satu yang paling sulit dilarutkan. Ya, paling sulit dilarutkan. Nah, tapi dia pakai aqua regia, dia bisa dilarutkan. Ya. Oke. Nah, jadi ini kan kita sesudah mereaksikan si merkuri ya dengan aqua regia ini ada endapan putih tetap kan. Nah, endapan putihnya itu bukan si merkuri ini, tetapi adalah si sulfurnya, ya kan? Nah, endapan putih ini bisa kita larutkan dengan menambahkan HNO3. Nah, kita tambahkan dengan HNO3, terbentuk dia anion sulfat, ya. Nah, larutlah. Jadi makanya tahapan kita mau mengecek si merkuri sulfide ini supaya kita pastikan dia larut, pertama kita tambahkan aqua regia. Nah, sesudah kita tambahkan aqua regia kan tetap ada endapan putih.
Nah, untuk menghilangkan si endapan putih ini, kita tambahkanlah dengan si HNO3 lagi. Nah, sesudah kita tambahkan dengan HNO3, akhirnya kita dapatlah anion sulfat yang merupakan larutan dia ya. Oke, larutan. Jadi makanya tahapan-tahapannya si kimia kuantitatif analisis ini seringkali kita harus pelan-pelan mengertinya dengan logis gitu ya. Karena kenapa kita harus reaksikan lagi dengan HNO3? Karena kita mau memastikan tidak ada lagi endapan ya. Karena ternyata si endapan yang dari reaksi ini bukanlah dari si merkuri, tetapi dari si sulfur. Ya. Oke, nah sekarang amonium solution. Tadi kan dia dengan hidrogen sulfit ya. Nah sekarang dengan amonia solusi, larutan amonia. Nah, ketika kita larutkan si merkuri ini dengan larutan amonia, yang kita dapat adalah precipitate dengan warna putih. Jadi white precipitate. Ya, nah, white precipitate ini ya terdiri dari dua macam merkuri, yaitu merkuri 2 dengan merkuri 3. Salah ini. Itu merkuri 2. Ya, merkuri 2 dengan merkuri 2 dengan merkuri 1. Saya pastikan dulu. Merkuri 2, memang merkuri 2. Ya. Jadi merkuri 2, oksida merkuri 2 dengan dengan merkuri 2 amidonitrate. Ya. Nah, reaksinya seperti ini. Ya. Nah, kalau kalian lihat ini rumit dia ya, rumit dia. Nah, ini dia endapan. Tetapi endapannya ini kita bisa ubah jadi gas. Ya. Jadi kalau dia atmospheric pressure, dia sublime. Jadi dia bisa berubah dari padatan menjadi gas. Ya. Nah, ini kalian coba tulis hati-hati reaksinya karena reaksinya rumit kan. Yang pertama kita punya merkuri 2+. Nah, kita reaksikan dengan amonia solution ya. Nah, ini dia amonia solutionnya. Nah, yang menjadi itu adalah campuran dari merkuri 2 oxide dengan merkuri 2 amidonitrate. Ya, amidonitrate. Nah, ini dia endapan. Nah, kita sebut juga dia garam, dia seperti garam ya. Nah, garam. Jadi dia ini mengalami sublimasi pada atmospheric pressure. Oke. Ini baru merkuri ya. Tadi ada berapa grup 3 ya. Banyak yang harus, makanya kalian harus belajar sendiri juga sebagian. Nanti saya langsung upload di Sibda ya supaya kalian bisa pelajari. Oke. Nah, sekarang sodium hidroksida. Nah, ketika kita tambahkan sodium hidroksida dengan jumlah yang sedikit ke merkuri, ada precipitate yang berwarna coklat kemerah-merahan, brownish red. Ya. Tambahkan lagi dengan komposisi tertentu, komposisi stoichiometric amount gitu katanya ya. Precipitate-nya itu bisa berubah jadi kuning. Precipitate yang kuning ini terjadi ketika merkuri 2 oxide itu terbentuk. Ya. Jadi berarti misalnya kita tambahkan dikit aja brownish red dia, si sodium hidroksida ini.
tetapi sesudah kita tambahkan sesuai dengan jumlah reaksi stoikiometrik, ya kan? Nah, ya kan kalau kita misalnya ada reaksi kan kita harus samakan koefisien stoikiometriknya kan. Nah, kalau ditambahkan sesuai dengan jumlah stoikiometriknya, dia tidak brownish red tetapi yellow, kuning, ya. Nah, kuning inilah yang membuktikan bahwa oksida merkuri 2 ini sudah terbentuk. Jadi brownish red ini ya, dia bukan merkuri 2 oksida karena kita masih tambahkan sedikit di sini. Ya. Oke. Nah, jadi ini reaksinya. Ya, Hg2 plus ditambah 2OH negatif. Nah, ini sodium hidroksida, dia menjadi merkuri oksida, ya. Ini endapan ditambah H2O. Ya. Nah, kalau kita tambahkan lagi NaOH, dia nggak akan larut, ya. Banyak pun kita tambahkan NaOH, si merkuri ini dia tetap jadi endapan. Ya. Jadi sodium hidroksida tidak akan mampu melarutkan si merkuri ini. Yang ada merkuri berubah jadi oksida merkuri, ya, dan akan tetap jadi endapan. Ya. Nah, jadi sekarang kita bertanya, kalau begitu bagaimana kita melarutkan si merkuri ini? Kalau sudah kita tambahkan si sodium hidroksida ini. Nah, kalau kita tambah asam, ya, endapan si merkuri tadi bisa dilarutkan. Ya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita membedakan merkuri 2 dengan merkuri 1, berarti reaksi merkuri dengan NaOH ditambah lagi asam ini, itulah yang membedakan merkuri 2 dengan merkuri 1. Karena ternyata merkuri 2 ini, ya, memang dia tidak larut dalam sodium hidroksida, tetapi sesudah dia membentuk presipitasi, setelah kita reaksikan dengan sodium hidroksida, kita tambah lagi asam, dia akan larut. Sementara itu tidak terjadi pada merkuri 1. Ya, itu tidak terjadi pada merkuri 1. Jadi dia hanya kalau merkuri 1 dia memang tidak akan bisa dissolve. Tapi kalau merkuri 2 dia bisa dissolve. Ya, dia bisa larut dengan memakai asam. Jadi makanya kalau nanti saya tanyakan bagaimana kalian caranya membedakan merkuri 2 dengan merkuri 1. Nah, kalian bisa sebutkan caranya dengan mereaksikan dengan sodium hidroksida. Ya, sodium hidroksida. Nah, pada merkuri 1, sesudah dilarutkan dengan sodium hidroksida, dilarutkan dengan asid, dia nggak akan larut. Tetapi kalau merkuri 2, ya, dilarutkan dengan sodium hidroksida, memang dia akan jadi presipitasi, ya. Tetapi kita tambah asam, dia akan dissolve, ya, presipitasinya berarti hilang, ya. Oke. Jelas ini ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua. Kedua ini namanya bismut, ya, bismut. Yang tadi lambangnya apa? Lambangnya apa tadi? Bismut. BI, Mem. BI. Ya. Nah, bismut ini ya logam, dia brittle. Apa itu brittle? Ada yang bisa kasih tahu saya apa brittle? Brittle itu gimana? Rapuh, Mem.
Ya, brittle itu rapuh. Jadi si bismut ini dia enggak. Jadi ada nanti dua macam ya logam ini. Ada logam yang brittle, ada logam yang malleable. Nah, kalau malleable apa? Apa beda brittle dengan malleable? Brittle dengan malleable, apa bedanya? Lunak, men. Malleable lunak atau dia bisa diatur-atur gitu ya. Kalau misalnya kalian ada logam yang bisa kita ginikan tanpa dia patah ya, misalnya kita bisa bengkokkan tanpa patah, itu kita sebut malleable ya. Tapi kalau brittle baru kita ginikan aja langsung patah, nah, itu brittle ya. Nah, si bismut ini brittle. Terus dia kristalin. Nah, warnanya itu reddish white metal. Reddish white berarti dia itu merah keputih-putihan gitu ya warnanya ya. Nah, selain itu dia bisa meleleh pada 271,5 derajat Celcius. Jadi nggak tinggi ya, nggak tinggi. Karena rata-rata biasanya logam itu kan tinggi titik lelehnya. Ini dia nggak, bismut ini nggak. 271,5 derajat Celcius dia udah meleleh. Ya. Nah, jadi karena dia brittle gini, makanya seringkali ya, kalaupun mau digunakan, si bismut ini biasanya dialoykan ya, alloy ya, digabungkan dengan logam yang lain. Karena kalau dia brittle, apa yang bisa kita pakai? Kan kita nggak suka kalau ada logam yang brittle. Kita mau logam itu kuat, ataupun dia ada beberapa logam yang memang kita mau dia malleable ya, malleable. Okay. Nah, ternyata si bismut tadi itu dia tidak larut di asam HCl, hidroklorik asid. Kenapa dia tidak larut di HCl? Karena standar potensialnya itu 0,2 volt. Nah, jadi makanya ada beberapa elemen ini yang kita harus ketahui standar potensialnya. Karena dari situ kita bisa tentukan dengan larutan apa dia larut. Ternyata si bismut itu larut di asam nitrat yang konsentrasi tinggi. Baru aqua regia, baru sulfuric acid yang panas dan concentrated. Ya, aqua regia tadi apa? HCl ditambah HNO3. HCl tambah NO3. Nah, HNO3 bisa, nitric acid bisa dipakai, tapi dia harus concentrated. Sulfuric acid bisa juga dipakai untuk melarutkan si bismut ini. Nah, aqua regia yang merupakan campuran dua macam asam juga bisa dipakai. Nah, kenapa begini? Karena dia standar potensialnya itu 0,2 volt. Jadi dia perlu asam yang bisa mengoksidasi. Nah, baru dia bisa larut. Jadi ini tiga asam ini ya adalah disebut oxidizing acid. Ya, oxidizing acid. Masih sabar kan? Masih sabar ya? Nah, kita mungkin beberapa slide lagi. Nah, ini reaksinya. Kalau untuk concentrated nitric acid, ini reaksinya. Jadi ada dua bismut ini, bismut, jadi Bi3+. Nah, makanya dia larut. Ingat kan? Kalau dia udah dalam bentuk kation gini, inilah tandanya dia larut. Nah, aqua regia juga dia larut. Asam sulfat juga larut. Tapi ingat ya, si asam sulfat ini dia harus asam sulfat yang panas ya. Berarti ini dibutuhkan bantuan energi panas juga untuk melarutkan bismut dengan memakai si asam sulfat. Ya.
Oke? Nah, kalau kalian perhatikan nih semua kan reaksinya sudah disamakan ya. Nah, tapi bedanya kalau kalian lihat di sini, yang ini dilepas gas ya. Ini juga lepas gas NO. Ya, jadi dua-dua ini melepas gas NO karena kedua ini ada HNO3. Nah, tapi kalau yang ini dia ada melepaskan gas SO2. Ya, SO2. Oke. Nah, bismut ini dia bisa tetravalen, bisa pentavalen. Jadi bisa dia 4 plus, bisa 5 plus. Ya. Tetravalen. Oh, tetravalen itu bukan ininya, bukan. Jadi dia tetravalen bismut ionnya itu Bi3 plus, ya. Itu yang paling most common. Nah, baru kalau direaksikan dengan hidroksida, dia menjadi BiOH3. Nah, ini BiOH3 ini dikategorikan sebagai basa yang lemah. Basa yang lemah. Nah, karena dia basa yang lemah, jadi kalau ada garam bismut itu, nah, dia bisa terhidrolisis, ya. Terhidrolisis. Ini saya pastikan ini saya nggak salah ya. Ya, tetravalen ini yang paling common itu dia Bi3+. Ya. Oke. Nah, seperti ini dia reaksinya. Jadi kalau dia terhidrolisis Bi3+ ditambah H2O, nah dia menjadi BiO+ ditambah 2H+. Jadi dia bisa terhidrolisis ya. Nah, berarti ini namanya, ini dia penta. Tunggu dulu, saya pastikan dulu. Oke, jadi ini dia terhidrolisis. Ini namanya bismut salt, ya, bismut salt. Nah, jadi bismut ini, ya, bismut ion ini, kalau kita reaksikan dengan senyawa yang lain untuk membentuk garam, dia membentuk garam yang tidak larut. Ya, garam yang tidak larut. Nah, berarti contohnya adalah bismutil chloride. Nah, bismutil chloride ini tidak larut ya, tidak larut. Nah, baru ada juga pentavalen bismut. Nah, dia BiO3 negatif ion. Ya, jadi ion dari BiO3 negatif. Nah, ini BiO3 negatif ini dia tidak larut di dalam air. Nah, jadi kalian bisa lihat copper subgroup ini benar-benar kebanyakan dia susah larut ya. Tadi merkuri juga susah larut. Nah, si bismut juga hanya bisa larut di apa tadi? Di asam yang bagaimana? Di asam yang bagaimana bismut bisa larut? Asam dengan konsentrasi tinggi. Yang tinggi, Ma'am. Tinggi atau apa kita sebut tadi asamnya? Oxidizing acid ya. Jadi asam yang mampu mengoksidasi. Kenapa? Karena berapa tadi potensialnya si bismut? 0,2. 0,2. 0,2 volt. Oke. Saya rasa kita sudahi ya perkuliahan kita. Nanti kalau kita lanjutkan terus, kalian mabok nanti ya. Kalian nanti capek ya, maksudnya kan beda kalau kita di kelas, kita bisa lebih rileks daripada kita depan laptop gini mandang ya.
tidak sehat juga di kalian. Oke? Nah, jadi seperti yang kita putuskan yang lalu-lalu, berarti saya cuma bisa menjelaskan sampai slide 33. Ya, slide 33. Nah, kalau kalian lihat nih, saya sudah persiapkan slide sebenarnya sampai 76 slide. Nggak mungkin kita bahas di kelas semua. Jadi makanya saya minta kerjasama dari kalian, ya, kerjasama dari kalian. Nanti saya langsung upload di Sikda. Ini pun saya sudah rekam, ya. Jadi kalau kalian butuh nanti mau melihat kembali apa yang kita pelajari, yang mana tahu kalian ada lupa-lupa gitu, kalian juga bisa lihat videonya. Oke?